Bisikan dari dalam terowongan. Musim hujan di Jakarta membuat langit senja selalu cepat menjadi suram. Ardi melirik jam tangannya, sudah pukul 10.30 malam, dan lampu-lampu terakhir di kantor pun mulai dipadamkan. Ia mengusap bahu yang pegal, dan memasukkan laptop ke dalam ranselnya. Maaf merepotkanmu lagi hari ini. Ardi. Nina berdiri di depan lift, memegang secangkir wedang jahe hangat. Jalan pegunungan itu menyeramkan sekali kalau malam. Ardi tersenyum tipis. Memang. Jalan dari Jakarta Selatan ke Bogor penuh kelokan tajam. Terutama di bagian terowongan sepanjang 15 km yang menembus kawasan puncak. Bahkan siang hari pun bisa bikin tegang. Tapi sebagai salah satu dari sedikit orang di kantor yang punya mobil, Ardi sudah terbiasa dengan budaya nebeng. Ayo jalan, semoga nggak kayak minggu lalu yang ada longsor, kata Ardi sambil menerima wedang jahe. Cairan panas itu mengalir di tenggorokannya, mengusir lelah sejenak. Hujan menabur kaca depan mobil, dan wiper bekerja sekuat tenaga namun tetap sulit menjaga pandangan tetap jelas. Ardi menggenggam erat kemudi, mengendarai Toyota Rush-nya dengan hati-hati di jalan yang licin. Nina mulai terlelap di kursi penumpang, sementara lagu tak ingin usai berkumandang di dalam mobil. Itu dia, sebentar lagi kita sampai di Tunnel 7. Ardi melirik GPS. Lewat sini, sebentar lagi sampai rumah. Lampu peringatan kuning di mulut terowongan terlihat samar tertutup hujan. Begitu mobil masuk ke dalam terowongan, Ardi langsung merasakan keanehan lampu-lampu di dalam tidak berwarna kuning hangat seperti biasanya, melainkan putih kebiruan yang aneh. Lebih aneh lagi, terowongan dua arah dengan dua lajur ini tidak terlihat satu mobil pun selain mereka. Aneh, sinyal GPS hilang. Ardi mengetuk layar navigasi di dashboard. Nina tiba-tiba terbangun. Kita... Kayaknya tadi sudah lewat billboard itu deh. Ardi mengikuti arah jari Nina yang gemetar di dinding terowongan sebelah kanan, terlihat papan iklan Indomie yang usang, dengan gambar anak kecil tersenyum, tapi bagian matanya dicoret dengan cat hitam. Ia jelas ingat pernah melihat iklan yang sama 1 menit lalu. Keringat dingin mengalir di punggung Ardi. Ia menginjak gas. Jarum kecepatan naik drastis. 80,100, 120 km jam. Ardi, pelan-pelan! Nina berteriak sambil mencengkeram pegangan pintu. Namun terowongan seolah tak berujung. Papan iklan yang sama, kotak telepon darurat yang sama, bahkan tutup saluran air di jalan pun terus berulang seperti mimpi buruk yang disalin tempel. Panel instrumen menunjukkan mereka sudah melaju selama 20 menit, padahal panjang terowongan ini cuma 3 km. Kita kena pegang. Suara Nina bergetar, hampir menangis. Kita ketemu itu. Tiba-tiba, sesosok bayangan bungkuk muncul di depan mereka. Ardi menginjak rem sekuat tenaga. Ban menjerit di atas jalanan basah. Orang itu memakai seragam teknisi oranye, perlahan berbalik menghadap mereka. Dalam sorot lampu depan, Ardi melihat jelas wajah penuh keriput Pak Togar, petugas kebersihan tua yang tiap pagi ia temui di mulut terowongan. Tapi matanya kini berwarna putih kelabu dan senyumnya menyeramkan. Sudah lama menunggumu. Suara pria tua itu seperti datang dari kejauhan. Anak muda yang selalu melewati batas. Di tengah jeritan Nina, Ardi melihat jelas benda yang dibawa Pak Togar, sebuah rambut tua berkarat bertuliskan garis batas dan sisi belakangnya berlumuran noda merah tua. Penglihatan kedua. Ardi terbangun di ranjang rumah sakit dengan lengan dan dahi yang dibalut perban. Sinar matahari pagi menyilaukan matanya. Ia mencoba duduk, tapi nyeri tajam menjalar dari pinggang ke bahu. Tenang Mas Ardi. Suara perempuan lembut menenangkan dari sisi tempat tidur. Seorang suster muda dengan seragam putih tersenyum padanya. Mas sempat koma 2 hari, tapi puji Tuhan, Mas selamat. Ardi mengerjap. Nina, gimana Nina? Suster itu terdiam sejenak. Maaf Mas, Mbak Nina sudah berpulang. Di tempat kejadian, katanya, mobil Mas ditemukan ringsek menabrak dinding terowongan. Mbak Nina terlempar keluar. Ardi memejamkan mata, menahan air mata dan rasa bersalah yang menghantam dadanya. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, sesuatu menarik perhatiannya. Di pojok ruangan, berdiri sosok perempuan berambut panjang memakai baju kerja kantoran. Wajahnya pucat
dan matanya menatap kosong ke arahnya. "Nina?" Namun suster itu tidak menoleh ke arah sosok tersebut, seolah-olah ia tidak melihatnya. Ketika Ardi menunjuk ke sudut ruangan, perempuan itu perlahan memalingkan wajah dan tersenyum tipis, lalu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, Ardi menyadari hidupnya tak akan pernah sama. Setelah kecelakaan itu, ia mulai melihat bayangan-bayangan samar, sosok-sosok yang tidak bisa dilihat orang lain. Di halte bus, di lift kosong, di lorong rumahnya sendiri, ia mencoba menyangkalnya, mengira bahwa semua itu adalah efek trauma. Tapi semakin hari, penglihatan itu semakin jelas. Suatu malam, saat ia berjalan sendirian ke warung dekat rumah kontrakan, Ardi melihat seorang pria tua duduk termenung di bangku trotoar, mengenakan seragam teknisi yang lusuh. Sosok itu menatapnya tanpa berkedip. "Pak Togar?" tanya Ardi lirih. Pria tua itu tidak menjawab, tapi bibirnya bergerak, membisikkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Ardi mendekat, mencoba menangkap kata-kata itu. "Belum selesai? Belum selesai?" Kode rahasia dari dunia lain. Sejak malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Kalimat dari sosok yang mirip Pak Togar terus terngiang-ngiang di kepalanya. Belum selesai? Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang terowongan tempat kecelakaan itu terjadi. Dulu ia tidak terlalu peduli baginya hanya bagian jalan lama yang sudah sepi. Tapi setelah kejadian itu, ia merasa seperti ditarik ke sana. Ada sesuatu yang belum tuntas. Ardi mendatangi kantor lama tempat ia dulu bekerja dan berbicara dengan satpam tua yang masih berjaga malam. "Pak Slamet," katanya pelan. "Bapak pernah dengar cerita aneh tentang terowongan dekat Jalan Mawar?" Satpam itu menatapnya dalam diam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Terowongan itu dulu proyek militer zaman dulu, Mas. Tapi katanya waktu pembangunannya, banyak pekerja yang meninggal. Ada yang kecelakaan, ada yang hilang misterius. Sejak itu, warga sini jarang lewat situ kalau malam." Ardi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia pulang dengan pikiran bercampur aduk. Malamnya, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam terowongan yang gelap dan lembab, dikelilingi suara tangisan dan bisikan samar. Dari dinding-dinding yang retak, muncul tangan-tangan pucat yang meraih dirinya. Lalu, ia melihat Nina. Namun kali ini, Nina tidak hanya diam. Ia mendekat dan berbisik di telinganya. "Cari. Ruangan tertutup. Di ujung barat. Ada yang mereka sembunyikan." Ardi terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak, napasnya terengah. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pesan. Keesokan malam, ia membawa senter dan kembali ke terowongan yang sama, tempat ia dan Nina mengalami kecelakaan. Walau ngeri, ia berjalan menyusuri lorong gelap itu. Di ujung terowongan, ia melihat sesuatu yang ganjil. Tembok semen yang warnanya berbeda dari bagian lain. Ia mengetuknya, terdengar hampa. Dengan menggunakan linggis kecil yang ia bawa, Ardi mencoba merusaknya. Setelah beberapa pukulan, bagian tembok itu runtuh perlahan. Dan di baliknya terbuka sebuah ruangan kecil tersembunyi. Di dalamnya, ada tumpukan tulang belulang, pakaian usang teknisi, helm, dan bahkan papan nama besi kecil berdebu. "Togar." Jantung Ardi berdegup kencang. Di dinding belakang ruangan, ada coretan lama dengan darah kering. "Kami dikorbankan, kebenaran dikubur, tolong bebaskan kami." Saat itu, suara bisikan mulai terdengar di sekelilingnya. Tapi tidak menakutkan. Justru terdengar lega. Damai. Penebusan. Setelah menemukan ruangan tersembunyi dan sisa-sisa jasad yang telah lama dikubur tanpa jejak, Ardi melapor ke pihak berwenang. Ia membawa mereka ke lokasi di ujung terowongan, menunjukkan tulang belulang dan papan nama yang ia temukan. Media lokal pun mulai meliput kejadian itu, dan berita tentang penemuan ruang mayat tersembunyi dari masa lalu menyebar dengan cepat. Beberapa hari kemudian, identitas para korban berhasil dilacak melalui catatan pembangunan proyek lama. Nama-nama mereka kembali disebutkan di depan publik setelah puluhan tahun terkubur dalam diam. Namun, bagi Ardi, ini belum selesai. Malam harinya, ia kembali bermimpi. Kali ini, ia tidak berada di dalam terowongan, melainkan di sebuah taman yang terang dan damai.
Di sana, ia melihat Pak Togar berdiri bersama beberapa orang lain, semua mengenakan pakaian kerja lama, wajah mereka kini tampak tenang. Pak Togar menatapnya dengan senyum tipis. "Terima kasih Ardi, kau sudah membuka jalan bagi kami untuk pulang." Di samping Pak Togar, berdiri sosok Nina. Ia tidak lagi pucat dan sendu seperti sebelumnya. Kini, wajahnya tampak bersinar, senyumnya lembut seperti yang terakhir Ardi lihat sebelum kecelakaan. "Waktuku sudah selesai," bisik Nina. "Sekarang giliranmu untuk hidup, Ardi. Tapi ingat, jangan abaikan mereka yang tak terlihat. Kadang, mereka hanya ingin didengar." Ketika Ardi terbangun, pagi telah menyingsing. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dadanya terasa ringan. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan, dan tidak ada lagi mimpi buruk. Ia tahu, apa yang ia alami bukan sekadar kebetulan. Kecelakaan itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Kemampuan melihat arwah bukan kutukan, tapi sebuah panggilan untuk menjadi penghubung antara yang hidup dan yang tak sempat berpamitan. Sejak saat itu, Ardi memutuskan untuk tidak menolak apa yang ia lihat dan dengar. Ia mulai membantu keluarga-keluarga yang kehilangan, menyampaikan pesan dari mereka yang sudah tiada menjadi perantara dalam sunyi, pembisik dalam gelap.